Itu perang itu ya, perang yang paling memalukan bagi Belanda. Karena dalam satu kali pertempuran, sekian tentaranya habis, jenderalnya mati. Kalau di Aceh, itu sekian banyak data itu akumulasi dari berbagai pertempuran. Ya, jadi beda peperangan. iya, diakumulasi sekian totalnya. Kalau itu hanya cukup dalam satu kali perang, sekian banyak. Itu. Jadi itu makanya ketika perang itu tuh di Belanda sendiri medianya, wah, parlemen, raja semua dipermalukan sama media Belanda, termasuk di luar negeri. Itu coreng paling besar Belanda di mata dunia. Ketika Belanda udah ngetop ya sebagai Lombok gitu. iya, dan di mana itu kan bisa kita baca di mana, itu sangat memalukan. Nah, makanya ini karena sangat memalukan itu tadi, unsur balas dendamnya, serang kembali, ratakan. Langsung dapat duit. Nah itu gimana ceritanya? Karena kalau kita bicara tentang sejarah Lombok ini kan ada periode-periode penting gitu, Bang. Iya. Ada periode yang kerajaan Karangasem, kemudian kerajaan Mataram, Semarang gitu. Nah itu kan akhirnya membentuk identitas kita hari ini tuh. Iya. Seperti apa kita hari ini. Nah sebenarnya kalau kita melihat ke sejarah itu kan luar biasa sekali kalau kita mempelajari itu, toleransinya tinggi di situ. Kemudian apa ya, tata ruang kota dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Bisa, harusnya sebenarnya itu bisa mempengaruhi kita lebih baik sekarang gitu. Menurut saya sebenarnya dalam banyak hal itu sejarah itu guru yang paling baik. Kalau kita mau melihat dengan jernih ya, tanpa pretensi, tanpa prasangka, tanpa kebencian. Sejarah itu bukan mengajarkan, itu bukan mau bicara kalah menang kok, enggak. Tidak bicara kalah menang, tidak juga bicara siapa yang salah dan siapa yang benar, enggak ada sejarah. Tidak nih. Tapi dia mengajarkan kedewasaan, kebijakan hati kita untuk melihat ini fakta yang kemudian bagaimana kita sikapi ke depan. Jadi memang begini ya, harus lebih bijak lagi. Dulu pernah saya dengar, orang suka ngomong, waduh kalau di LHS, kenapa sih kok datanya agak seret ya, gitu. Pemberian datanya. Bukan masalah seret. Karena begini juga, kalau Anda belum siap, kita kasih data. Anda cara menginterpretasikan, udah nanti merasa, ya Uber Alus lah, saya adalah segala-galanya, terus semua kita bilang, ini salah, itu ya ini menghina kami dulu, mempermalu. Jadi yang kita sebenarnya datanya memang seperti itu. Oh iya, tapi kan makanya sambil kita memberikan data sedikit, sambil kita membina. Begini loh cara memandang sejarah, bukan cari salah benar, bukan cari menang kalah, bukan. Ya, tapi perspektif yang akan mendewasakan. Contoh seperti ini. Bagaimana dulu sangat rukunnya orang-orang di sini sampai saya bilang, kebetulan saya juga sudah sampai riset sampai ke Jeddah ya, yang ngejar sikap toleransi raja dulu. Kan ini jadi contoh. Mungkin saya bilang sikap toleransi ini mungkin ya dalam sejarah Indonesia mungkin yang pertama terjadi. Bagaimana seorang raja yang Hindu bisa membantu masyarakatnya yang Muslim, dikasih sumbangan untuk naik haji, disiapkan rumah singgah di sana, di Jeddah. Itu bagaimana, kan kita bisa mengambil nilai bagaimana raja yang Hindu membangunkan masjid di Cakra dan Yanepenan untuk masak. Ya kan? Ini kan itu bisa kita ambil nilai-nilai loh. Kalau yang di zaman dulu ya begitu toleran, kenapa kita nggak bisa? Nah itu saya bilang tadi, sejarah cuma mengajarkan kita nilai-nilai kebijakan yang kalau kita bisa ambil dengan bisa kita cukup memahami cara memetik sejarah, kita tahu nilai bagusnya. Kalau enggak kan orang-orang cuma marah, bikin ini, bikin itu, yang hanya basisnya kebencian atau apa. Ya itu. Menggali sejarah tapi dengan memuaskan diri. Lah iya, ya itu hedonis seperti itu. Akhirnya kan menghakimi. Akhirnya sejarah digunakan untuk sejarah nggak boleh digunakan untuk menghakimi, nggak bisa.
Itu yang orang saya bilang kita pelan-pelan karena kita juga mendidik mentalnya orang-orangnya nih. Sekarang kalau Mas Haji mungkin lihat ya, mungkin saya nggak pernah ngikutin ya. Saya dengar kabar saya sekarang di Lombok banyak sekali pegiat-pegiat sejarah dengan kelompok-kelompok. Mungkin cuman saya mungkin tidak diampu oleh orang-orang yang punya wawasan atau punya metodologi. Sehingga katanya saya dengar ya orang saya enak-enaknya nulis sejarah versinya dia sendiri, menyalahkan ini, menganggap dia paling benar, mengarang. Ya itulah akibatnya tadi kalau data cuma digerojok, di loss seperti itu, nggak bisa. Lihat sejarah itu kayak mengambil yang baik-baik buat dirinya dan menyimpan gitu. Karena ya orang-orang di masa lalu itu kan juga manusia. Oh iya, ya semua ada kesalahan dan kalaupun ada kesalahan itu kita bisa kita interpretasi sejarah faktanya biarkan kita menginterpretasinya aja yang ya kan? Itu harus kita beri interpretasinya. Oh mungkin karena dia begini dia begitu. Iya. Bukan karena niatannya seperti itu. Itu kita harus bisa kita lihat dari perspektif yang banyak. Oh iya dong. Dari seperti itu dan kita jadi pelajaran pada hari ini gitu. Nah itu dia, sebenarnya itu dia. Nah sebenarnya di zaman kita ambil di zaman penjajahan deh karena ada hubungannya sama LHS, ada logo LHS di situ. Iya. Itu sebenarnya posisi Lombok pada saat itu kayak gimana deh posisi Lombok di zaman di zaman Belanda itu ketika atau hal yang memicu konflik Belanda kerajaan itu. Lombok tuh posisinya kayak gimana? Tadi kan sudah saya sampaikan Aji ya. Jadi posisi Lombok itu sudah terkenal secara ekonomi, ya kan? Tadi saya bilang dia eksportir beras nomor 1. Bali kalah. Tapi Ampenan tuh sebesar itu dulu pelabuhannya dia. Ampenan itu sudah sangat besar. Itu kalau mungkin dalam satu hari pernah ada catatan misalnya gitu. Ada lebih dari 40 kapal asing, bendera asing berlabuh di situ. Makanya saya suka geli ketika orang mengatakan, oh pelabuhan Ampenan dibikin oleh Belanda. Siapa bilang? Di zaman kerajaan itu sudah ada, sudah ekspor kemana-mana. Lalu lintas sudah semua datang kemari. Coba bayangkan nanti saya cerita yang tadi malam saya ngobrol, yang saya ceritakan di pertemuan kita tentang Hugh Gordon, yang pebisnis Australia udah datang, udah singgah tahun 1838. Sebelum Belanda menguasai 1838. Dia udah, itu pebisnis besar dari Scotland, punya basis di India, pulang balik ke Australia. Dia tinggal. Itu contohnya. Josh King juga datang kemari 1838 lebih kan. Itu juga dari Inggris. Karena memang perekonomian di saat ini memang maju sekali saat itu. Jadi, nah nanti Mas Aji dengan cerita ini mudah-mudahan yang dengar bisa balik ya, bisa mengerti bahwa pelabuhan Ampenan itu nggak ada hubungannya sama Belanda. Belanda ikut-ikutan aja. Dulunya sudah jadi pelabuhan di zaman kerajaan. Dulu Ampenan itu, nah ini agak melebar lagi ya, tapi kaitannya banyak. Dulu pelabuhan Ampenan itu milik dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram. Ya, pelabuhannya di Ampenan. Kan dulu di Mataram sekitar sini kan ada 2 kerajaan besar kan, Mataram dan Cakranegara alias Singasari. Oke. Ya. Cakranegara Singasari. Ya, dulu Singasari namanya, Singasari Karangasem. Ya. Ya itu Cakra. Nah, kalau Kerajaan Mataram pelabuhannya di Ampenan, Singasari itu pelabuhannya di Tanjung Karang. Jadi dia cukup ke selatan itu dari Cakra langsung lurus terus itu sampai Tanjung Karang deh. Tembus Perumnas, tembus apa itu sampai Tanjung Karang. Itu dulu pelabuhannya itu. Jadi sudah. Nah, karena ini kalau mau saya tambah lagi asik lagi ceritanya. Jadi Josh King nanti ya itu dibagi karena yang bantu raja sana dia bermarkasnya di Tanjung Karang, yang markasnya sini. Nah, tapi karena perang saudara tadi 1838 1839 itu akhirnya Mataram sebagai pemenang. Yang tetap digunakan kan pelabuhan mereka sendiri gitu. Yang sudah Nah, itu dia. Baru nanti besok Belanda juga datang karena itu pelabuhan yang datang numpang mendarat dari situ. Menang ya dia teruskan lagi itu. Jadi orang itu sudah dibukti bahwa pelabuhan itu emang sudah. Oh, sudah ada jauh sebelum Belanda. Nah, ya kan sudah jauh sekali. Makanya jadi itulah saya bilang Mas Haji, pentingnya kita memahami sejarah dengan baik sebelum kita ya data dulu dicari baru kita kasih menyiapkan
menaklukkan diri sih. Iya, iya. Jadi bagaimana terus orang bisa ngomong ini dibangun oleh Belanda lah? Iya. Ya kan? Memang seperti yang sering saya bilang bahwa kita mencari kebenaran itu sebenarnya yang kita butuh siapkan itu diri kita. Iya. Apakah kebenaran yang kita temukan ini sesuai dengan kemauan kita atau tidak, kan ujiannya di situ ya. Ya ini juga kadang-kadang ya kelemahan ketika seseorang mencari data di internet atau tapi tidak punya basis-basis metodologis. Kalau kita yang scientific, yang kita lihat satu dari buku, kita lompat pertama kita ke belakang. Mana sih yang dijadikan referensi ini? Bukan baca isinya dulu, referensinya dulu bener nggak nih? Referensinya ya. Kalau dia alalah referensinya membohong-bohongannya, udah nggak usah dibaca deh buku ini. Ya kan? Atau orang ini dia bilang dia tulis referensinya lomba ekspedisi buku-buku Belanda. Tapi lihat dia bisa bahasa Belanda nggak? Kalau dia nggak bohong lagi sudah nggak usah dipakai dan. Kadang-kadang kita tahu lah, kita sama-sama mengakui di Indonesia orang sering cuma main tempel aja referensi kan, nggak pernah dibaca bukunya, nggak pernah dilihat. Nah jadi gitu cara melihatnya, satu referensinya dulu lihat, lalu lihat si penulisnya bisa bahasa asing nggak. Kalau dia pasang banyak-banyak itu, ya udahlah. Nah, kalau kita bahas sejarah Lombok kan itu pasti akan berkaitan dan kita sangat-sangat berterima kasih sama Prof. Alfons. Dan itu seperti apa Prof. Alfons sendiri, kita bahas Prof. Alfons yang sekarang bagaimana beliau itu tadi kan sudah sedikit ya bercerita bagaimana berkenalan, kemudian seperti apa beliau itu menulis buku itu ke Lombok dan seperti apa keadaannya seperti itu gitu, sampai beliau itu kan terasa sekali kalau beliau itu mencintai Lombok gitu dan memilih Lombok untuk diteliti sejarahnya seperti itu. Satu, Alfons itu punya prinsip, orang yang punya prinsip. Dia tahun mengerjakan disertasinya di Australian National University di Australia tahun 75 sampai 76 dia ngerjakan disertasi. Dia tinggal di Leiden, dia pulang lagi kembali ke Leiden, dia tidur di perpustakaan 3 bulan lebih nggak keluar-keluar. Alfons ini tipe model orang yang nanti akhirnya kita terapkan di LHS. Orang yang saya bilang mau menggali data dari kuburan. Jadi dia tidak mau cari data di toko buku. Iya. Dia carinya di kuburan. Jadi yang tidak pernah dipublikasikan orang itu yang dia cari. Kenapa Lombok dia jadikan fokus? Karena dia tahu nih seperti saya tadi bilang, saya pun seperti itu. Karena nggak ada nih sejarah Lombok, nggak adil dong ini. Dan kalau kita ngulang sejarah, sudah terlalu banyak ya orang publikasi. Itu tadi saya bilang Alfons menggali data di kuburan. Jadi ditekankan di disertasinya, ini adalah pertama kali data ini dipublikasikan. Semua di badan arsip semua ditaruh. Nah itu dia. Dan Alfons bolak-balik ke Mataram di tahun itu ya. Cuman kan nggak ada orang kan sama dia mahasiswa cuma disertasi. Nah, dan dia mencintai dengan kita kalau tahu sejarah dan kita akan mencintai dan tahu dengan benar ya, dengan baik dan kita merasa iba, simpati. Ada banyak sekali. Saya pun merasa. Melahirkan buku yang pertamanya ya. Itu disertasinya itu sebenarnya. Disertasinya yang berjudul Lombok Conquest and Colonization. Iya. Ada terjemahan. Itu hanya jadi dari disertasinya kemudian dicetak jadi buku. Itu disertasi dokter tahun 1975. Iya. Tapi ketika dalam disertasi judulnya nggak sama, isinya sama. Tapi judulnya berbeda antara disertasi dan buku. Saya bisa ngomong ini karena saya punya ketikan masih dalam bentuk ketikan awal. Disertasi asli dari punyanya disertasinya Alfons saya punya. Mungkin saya satu-satunya orang yang masih pegang disertasinya itu. Asli. Dan sudah menguning kertasnya tapi ya. Itu dia. Jadi kan di situ Prof. Alfons kan melihat Lombok pada waktu itu tuh masa-masa yang berat lah seperti itu. Itu seperti apa itu digambarkan Lombok pada waktu itu? Oh, iya dia melihat bagaimana sebuah masyarakat yang secara agamis berbeda dengan penguasanya, terus bagaimana harus mereka bisa adjustment sehingga bisa selaras dalam kehidupan. Itu yang dia lihat ya. Terus kemudian bagaimana dia bersimpati sebenarnya, yang kalau dalam perspektif Alfons
dan juga perspektif saya, orang lain boleh bisa berbeda perspektif ya, bahwa raja itu sangat baik. Ini kembali saya bilang perspektif Alfon dan perspektif saya juga. Raja yang sangat baik, yang sangat toleran, yang sangat ini. Tapi kan kekuasaan itu selalu melahirkan faksi-faksi di sekitar kan. Nggak pernah kekuasaan itu mulus, kecuali diktator. Diktator pun juga ada orang membangun faksi untuk melawan. Nah begitu pula di kerajaan itu ada faksi. Nah anak Agung Made itu adalah orang yang ya tadi yang lahir dari bukan permaisuri ya, jadi hanya kokubin itu apa namanya, jadi kayak selir ya, dari seorang selir. Tentu dia padahal orangnya sangat cerdas, pintar, ya, tapi dia tahu dia nggak punya masa depan. Karena anak selir yang anak ini yang akan sehingga kalau interpretasi kita mungkin rasa frustrasi itu membuat dia berlaku juga sangat kejam terutama terhadap masyarakat yang berbeda agamanya ya gitu. Nah itu, tapi banyak orang kan mungkin gimana ya, mengeksposnya salah seolah-olah raja yang punya kebijakan, bukan. Kalau raja itu sangat tergantung juga sama Dinda Aminah yang mengontrol. Dan dia memang juga ini tokoh yang sangat menarik juga di Dinda Aminah. ya seperti itu. Nah, artinya apa ya, pada saat itu Raja Karangasem ya? Ya, Raja Karangasem ini kan ada bukti yang kuat. Sebentar dulu, saya boleh potong nggak? Boleh. Ini sebenarnya isu yang agak sedikit kontroversi, sangat kontroversi. Tapi kalau kita bicara by data, bukan by data ya, namanya Kerajaan Selaparang. Namanya apa ya, Selaparang? Lihat saja data-data resmi perjanjian, surat perjanjian semua ditulis Kerajaan Selaparang. Cuman kan saya mengerti dan saya paham banyak orang yang tidak melihat data, tidak membaca data, keberatan dengan enggak. Selaparang itu adalah ini itu ya. Padahal mereka lupa Kerajaan Selaparang pertama juga Hindu. Nah, yang kedua baru Kerajaan Selaparang Muslim. Nanti lagi ketiga lagi Hindu lagi. Ya bahwa kita keberatan dengan dia menggunakan tuh, kita mau bilang apa? Tapi faktanya, datanya seperti itu. Jadi kita hanya bicara by data. Nah, data perjanjian itu bilang ada buktinya di bukunya Alfons juga kan dilampirkan tuh appendix-nya tuh, semua surat perjanjian. Semua surat perjanjiannya ada di sini. Iya. Dan lengkap dengan capnya juga di Selaparang. Kita enggak terbantahkan. Kita mau bilang apa? Dan enggak ada yang salah. Kerajaan Mataram di Jogja, di Jawa ya, di Jawa. Dulunya apa? Hindu juga, iya kan? Hindu, nanti masuk agak ke Buddha-Buddhaan dia karena pengaruh Buddha. Ketika itu akhirnya jadi Islam kan? Nggak ada orang protes. Ya ini fakta sejarah. Nggak usah membuat kita marah, nggak usah kita bikin benci. Tadi kita bilang ini bukan cari salah benar, bukan untuk saling mengklaim sesuatu, enggak. Ini justru mengajarkan kita untuk menjadi lebih arif, memandang masa lalu, seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah diajarkan dari dulu, bisa belajar itu dari sejarah sebenarnya. Oh iya. Bukan malah ya emang kepentingan itu sih tadi, kalau memang mencari fakta sejarah baik kepentingan ya akhirnya yang merasa tidak bagus buat dirinya ya disembunyikan gitu. Nah, makanya biasanya kalau ilmuwan, saintis gitu, dia menarik diri dari perdebatan seperti itu. Adalah kalau kita melayan nggak selesai-selesai. Harusnya kalau ada yang keberatan lawan aja dengan buku, tulis buku, kasih data baru kan gitu. Makanya saya diajak debat berdiskusi itu saya nggak akan melayani. Nggak lah. Tulis aja buku, kasih data baru, nanti saya ikutin datanya itu. Kalau mau lawan bikin data baru lagi. Iya, buku dengan buku. Seperti itu. Kita ngomong kerajaan ini, berakhirnya kerajaan ini di Lombok seperti apa dulu? Karena yang saya dengar sampai ada apa namanya logonya LHS. Iya. Medali ya. Iya. Nah itu apa hubungannya itu? Tentang apa? Tentang medali sama logo itu. Iya. Jadi begini. Banyak saya tahu dan saya mendengar banyak orang yang mungkin yang kurang berkenan dengan LHS menggunakan isu logo itu
menurut interpretasi mereka. Wah, ini cross, ini salib, ini palang, ini apa. Jadi hanya untuk ya tapi malum lah isu ke sana. Tapi kita saya sih malum aja, anak-anak kecil ngomong ya biarin aja lah, ya kan. Mereka nggak paham. Karena harusnya mereka bertanya. Iya betul. Ya, lu tanya dulu apa sih? Ajak diskusi harusnya. Tanya. Nah, ya kan, bukan dia menyebar. Wakili deh. Ah, ya kan, ya itu. Jadi kenapa kita pakai itu? Begini, karena kita melihat itu perang itu sangat luar biasa. Itu perang itu ya, perang yang paling memalukan bagi Belanda. Karena dalam satu kali pertempuran, sekian tentaranya habis, jenderalnya mati. Kalau di Aceh, itu sekian banyak data itu akumulasi dari berbagai pertempuran. Ya, jadi beda peperangan. Oh iya, diakumulasi sekian totalnya. Kalau itu hanya cukup dalam satu kali perang, sekian banyak. Itu. Jadi itu. Makanya ketika perang itu tuh. Itu disebut perang apa tuh, Bang? Perang Lombok. Perang Lombok. Ya. Di Belanda sendiri medianya, wah, parlemen, raja semua dipermalukan sama media Belanda, termasuk di luar negeri. Itu coreng paling besar Belanda di mata dunia. Ketika itu Belanda udah ngetop ya sebagai Lombok gitu. Oh iya, dan di mana? Itu kan bisa kita baca di mana, itu sangat memalukan. Nah, makanya ini karena sangat memalukan itu tadi. Unsur balas dendamnya, serang kembali, ratakan. Karena ini pernah mempermalukan kita ya. Ya itu tadi. Jadi makanya kenapa menambah kekuatan, kerajaan Mataram diratakan tanah, Puri Mataram itu pun diratakan tanah. Nah, karena ini berhasil dianggapnya, dan semua tentara ikut dalam perang itu, dari opsir sampai supir mungkin lah atau apa, dikasih hadiah medali tadi, namanya Lombok Cross. Iya, Pak. Ya. Nah, kenapa LHS menggunakan itu? Itu untuk mengingat betapa hebatnya Lombok pernah mempermalukan Belanda. Oh, iya kan? Untuk mengingatkan kita. Loh, sekarang apa yang mau mengingatkan kita tentang bahwa hebatnya Lombok pernah mempermalukan Belanda sampai Belanda malu di depan? Mana yang namanya simbol itu kan harus yang sederhana, tapi dia bisa menjelaskan banyak hal. Banyak hal ya, peristiwa penting lagi itu. Iya. Sangat. Coba yang mana? Apa Ajib yang memakai gambar senjata? Nggak cukup. Dengan itu menjelaskan. Itu sebabnya ya, semua kita pakai karena di sini perang ini yang mempermalukan Belanda dan begitu hebatnya Lombok. Setelah itu perang lagi dan hasilnya? Ya hasilnya seperti tadi kan, akhirnya Lombok menyerah rata dengan tanah. Ya. Itu yang terjadi perang 1894 itu. Ya. Ya. Dan akhirnya Belanda menguasai ya, Belanda menguasai Lombok. Nah, jadi kembali sedikit lagi tentang simbol tadi biar clear ya. Ya. Jadi itu makna simbolnya untuk mengingatkan kita semua akan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada 1894 ketika pasukan Lombok mempermalukan Belanda di mata dunia. Itu maknanya yang bisa mengingatkan kita. Iya. Jadi bukan sekedar dipakai. Bukan. Nah, bukan karena itu enggak. Karena itu yang pernah mempermalukan Belanda. Ya. Kan sejarah banyak. Iya. Termasuk yang tewas adalah Jenderal Van Ham. Iya. Itu kan. Hanya dengan Lombok Cross itu bisa menjelaskan, oh, iya ini Van Ham mati karena peristiwa penting. Coba saya mau gambar apa Puri Mataram. Iya. Dan itu kita berpikir di Amerika apa simbol yang kita pakai dengan teman-teman ketika membuat itu. Iya, kan kita ngerti kan tadi kan teman-teman yang ikut di LHS ketika itu jurusannya macam ada yang jurusan kehutanan, ada interior. Kita diskusi apa yang karena dikatakan teman-teman simbol itu cukup satu tapi dia bisa bercerita tentang banyak hal. Dan itu yang hanya bisa bercerita tentang banyak hal. Iya. Karena memang juga kan apakah itu faktor yang menyebabkan banyak literasi di Lombok ini, literatur dan lain sebagainya hilang gitu? Iya. Di bawah Belanda. Di bawah Belanda semua ya. Kalau nanti Mas Haji pergi ke Leiden, amin. Ada satu ruangan khusus dibikin di Leiden University pustakanya. Namanya Lombok Collection. Nama ruangan itu Lombok Collection. Wow, sebanyak itu berarti. Iya, literasi tentang Lombok, kemudian koleksi-koleksi lontar yang dibawa itu dalam satu ruangan penuh.
Dulu di zaman dahulu, nah ini saya nyimpang lagi ya. Iya. Nggak apa-apa ya, nanti biar Mas Haji menarik lagi nih. Dulu orang-orang di Bali kalau belajar tentang ilmu kerohaniawan, belajarnya ke Lombok. Kelompok dari Bali. Iya, karena di sini pusatnya kampus untuk belajar Hindu. Makanya kenapa ada negara Kertagama di Cakra. Di sini ditemukan. Iya, jadi semua lontar-lontar yang luar biasa tentang ilmu-ilmu semua ada di sini. Jadi ini universitas di zaman dulu tuh di Cakra itu orang datang, Kerajaan Mataram ya, karena itu udah pindah ke Cakra. Semua di sini datang. Orang mau belajar jadi pedanda, ini ilmunya itu apa semua. Jadi juga raja-raja di sana di training di sini. Nah, saya ngomong gitu kenapa? Karena saya sudah baca, sudah ke sana ke Lombok Collection itu loh, ke ya, di ruangan itu. Seorang ahli yang banyak membahas tentang lontar-lontar Lombok namanya Helen Chris. Nah, nanti pemirsa atau Mas Haji bisa baca tentang Helen Chris, bagaimana dating, bagaimana dia tahun berapa dibikin lontar, apa kisahnya, apa semua baca Helen Chris. Kan persoalannya kalau di Lombok ini orang cuma asik dengan perang Lomboknya aja yang dibawa pulang. Nggak perlu yang lain-lain nggak. Perbaiknya. Baca Helen Chris jadi tahu, ternyata dulu di sini hebat ya universitasnya. Iya. Orang-orang itu Cakra Negara. Oh iya. Biasa. Karena Makanya saya bilang Mas Haji, nanti kalau semakin mengenal itu semakin kita ketertarikan sama Lombok ini luar biasa ya. Sesuatu yang begitu istimewa di zaman itu. Tapi kalau orang nggak ngerti ya biasa-biasa aja, ngerti bilang, aduh, ya begitu besar. kayak apa namanya arsitektur tata kotanya. Ya, tata kotanya seperti ya saya cerita tadi malam ya. Itu kan jadi pusat studinya orang-orang semua jurusan arsitektur dan planologi itu. Sama juga anak-anak kadang sipil sebagian pasti belajar ke Cakra karena sistem grid. Hanya sedikit kota di dunia ini yang pembangunnya direncanakan sejak awal, digambar dulu baru jadikan kota. Biasanya kota ini dia tumbuh berkembang sendiri kan. Nah, nanti melebar ke lingkar selatan, melebar tumbuh semua sendiri-sendiri tanpa ada perencanaan. Nah, Cakra itu perencanaan, direncanakan sejak awal. Nah, tidak banyak. Kalau di Indonesia hanya 2, Cakra dan Probolinggo. Itu yang direncanakan. Nah, itu yang merencanakan tuh Belanda waktu itu atau enggak? Bukan. Kerajaan itu. Kerajaan itu sudah. Itu saya bilang kalau orang tahu. Iya. Belanda nggak ada urusannya sama Cakra. Ya. Belanda datang sudah ada Cakra. Sudah seperti itu. Gitu. Saya pernah membaca bahwa orang Jepang pun belajar. Oh iya, semua orang datang dari manapun, dari pokoknya jurusannya itu pasti mereka harus tahu tentang itu sistem grid itu di situ. Saya gampang sekali kita nyari tentang Cakra Negara itu, tapi dalam bahasa lain gitu. Ada bahasa Jepang. Ini begini, saya coba jelaskan sekilas ya. Ini kan karena tadi ngobrol-ngomongnya mendadak saja, saya nggak siap materi ya. Iya. Tapi di Cakra itu dibagi menjadi 3 ukuran jalan. Ya. Iya. Jalan yang misal kata kita jalan A nih yang paling besar nih. Di jalan yang besar ini luasan tanah pekarangan masyarakat itu sudah terukur. Harus sama-sama sebesar ini semua. Nanti di jalan B yang agak kecil, luasan tanah pekarangan kan tanah-tanah itu kan diberikan oleh raja. Karena direncanakan. Jadi luasnya sama. Katakanlah lumayan 2 arus. Semua 2 arus. Nanti di jalan ketiga yang agak kecil itu luasnya sudah juga dia segini. Sama. Luasan di Cakra itu awalnya semua sama. Cuma nggak tahu kan anak cucu mungkin sudah dipotong, dijual, dibagi. Dulu semua sama. Itu yang bikin dia sangat istimewa. Dan itu masih ada catatan awalnya, itu masih ada. Kita bisa belajar. Luar biasa. Nah, kalau di sini kan ada yang punya 2 arus, ada yang 5 arus, ada. Jadi sudah nggak. Tubuh jadi apa? Iya. Gitu ya. Akhirnya dan jalan tarnya miring begini kan. Jadinya Mas Haji harus bayangkan di zaman itu ya, yang komunikasi tidak ada ini. Wartawan itu sudah ada. Wartawan sudah ada. Iya. Jadi berita pertempuran yang Belanda kalah itu bukan hanya diketahui oleh Belanda, di Canberra, di London sudah ditulis di berita di harian di sana. Cuman memang tidak bisa hari itu. Iya. Ya, 3-4 hari atau 5 hari kemudian baru ditulis gitu. Baru ada. Bagaimana mereka mau nutupin? Iya, betul. Sudah tersebar. Dan jangan lupa, ketika perang itu terjadi, Lombok ini kan bukan negara tertutup, bukan pulau yang tertutup. Artinya banyak sekali orang asing
Oke. yang sudah ada di Yang Ampenan. udah berseliweran Di sini sudah banyak sekali. Iya, Makanya ketika mau perang dulu, ketika mau nyerbu itu Belanda ngasih pengumuman. Wahai orang-orang asing, harap menepi dulu ya, jangan keluar rumah, jangan apa. Jadi ada pengumuman, ada tuh, ada bukti pengumumannya tuh ada. Josking itu orang yang admiral sekaligus jenderal lapangannya Raja Mataram. Ketika perang saudara itu, Iya. dia ikut berperang, ikut bertempur. Dia pemimpin pasukan yang ikut terjun di lapangan, ikut membopong ketika raja kena tewas tuh. Josking yang ikut. Oh, Joskingnya jadi di pihak Raja Mataram. Raja Mataram ya. Waktu ngalami Singosari. Iya. Akhirnya dia yang melatih tentara itu, dia yang melatih semua ini, semua dia ikut bertempur langsung, ya. Udahlah, segala-galanya lah. Makanya dia sangat dipercaya sama raja. Tidak ada orang asing bisa datang ke Lombok, termasuk Belanda, utusan, tanpa harus didampingi Josking.